Nah, poin yang ketiga ikhwan sekalian adalah yang menyangkut cara kita melakukan peran. Ini yang saya sebut dengan inovasi. Setiap generasi itu punya cara berpikirnya sendiri, punya cita rasanya sendiri, dan karena itu punya bahasanya sendiri. Bekerjalah dengan perangkat-perangkat intelektual yang ada di zaman antum semua, di dalam generasi antum, karena antum yang lebih memahami bahasa generasi antum semuanya. Tapi ikhwas sekalian, lingkungan kita ini atau zaman di mana kita hidup ini ikhwas sekalian penuh dengan tantangan-tantangan yang berat yang tidak bisa kita hadapi dengan cara berpikir yang biasa. Tidak bisa kita hadapi dengan cara berpikir yang biasa. Diperlukan begitu banyak terobosan untuk itu. Saya membaca banyak buku tentang inovasi, tapi saya sampai pada kesimpulan bahwa inovasi itu bukan produk kecerdasan. Inovasi itu ikhlas sekalian adalah produk sebagiannya oleh keberanian dan sebagiannya oleh rasa penasaran. Hanya orang-orang yang penasaran yang bisa. Tapi inovasi itu membuat antum sendiri, dan hanya orang-orang yang berani yang mau berdiri sendiri. Khalid bin Walid ketika berhadapan dengan Persia dan Romawi tahu bahwa dalam sejarah militer itu yang pertama kali menerapkan sistem militer yang terstruktur, sistem seperti sekarang ini, itu adalah Romawi. Ada sejak tahun 700-an sebelum Masehi. Jadi ketika dia mau berperan dengan mereka, dia tahu bahwa dia berhadapan dengan tentara reguler yang punya tata cara perang, aturan main sendiri. Dia sendiri hidup di tengah orang Badui, yang orang Badui itu juga punya cara perangnya sendiri. Cara perang orang Badui ini kalau dipakai untuk menghadapi tentara reguler ini tidak akan kuat. Tapi asal kita tahu juga, Jazirah itu adalah wilayah yang tidak pernah bisa diakses oleh Persia dan Romawi. Jadi walaupun mereka tidak bisa berhadapan dengan mereka, faktanya adalah Jazirah ini wilayah yang tidak pernah dijajah. Dan karena itu, secara pengetahuan, secara saintifik dapat dikatakan bahwa pola perang mereka ini, patternnya tidak diketahui oleh Persia dan Romawi. Mereka blank untuk itu. Ya. Kabur. Dan ahli-ahli strategi mengatakan bahwa kalau Anda ingin memenangkan pertempuran, berpikirlah dengan cara yang tidak dipikirkan oleh lawan. Dan karena itu kalau kita lihat teorinya Khalid bin Walid itu adalah kombinasi antara strategi dan taktik yang biasanya dipakai oleh tentara reguler itu dengan teknik perang orang-orang Badui, dikombinasi. Misalnya ketika orang-orang itu berhadapan dengan Persia dalam perang Odisea misalnya, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka kan nggak pernah berperang lawan gajah. Ini kuda-kuda dan pasukan ini jalan kaki ini diinjak-injak sama gajah. Nggak ada pengalaman mereka itu.
Habis itu mereka mundur semuanya, malah mereka musyawarah ini bagaimana caranya menghadapi gajah itu. Ternyata kelemahan gajah itu di matanya. Karena kelemahannya di matanya, jadi yang pasukan yang diperlukan bukan pasukan kuda, tapi pasukan panah. Besoknya mereka pasang pasukan panah. Begitu gajahnya datang, yang maju pasukan panah. Begitu ada satu gajah yang kena di matanya, dia berbalik. Akhirnya gajah-gajah itu kembali merusak, memperak-perandakan pasukan mereka sendiri. Ya. Begitu juga waktu dia berhadapan dengan Persia dan Romawi dalam perang Yarmuk, dengan Romawi dalam perang Yarmuk. 36.000 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 240.000 pasukan Romawi. Gimana caranya melakukan itu? Secara jumlah itu tidak masuk. Yang dilakukan oleh Khalid ini adalah pasukan ini ditebar. Biasanya mereka dulu sistemnya pasukan tengah, sayap kanan, sayap kiri. Ini pasukan ini dibolak-balik, diganti-ganti. Yang di sini hari ini, besok pindah ke sini, besok pindah ke sini, digilir lagi ke belakang, masuk lagi terus. Jadi kelihatan ada rotasi. Orang-orang Romawi yang melihat itu semuanya itu melihat begini. Ini kayaknya ada suplai terus. Ini jumlahnya berapa tidak bisa didefinisikan. Berarti ada suplai terus kan? Artinya dia tahu cara berpikir lawannya, tapi lawannya tidak tahu cara berpikir dia. Tapi apa yang kemudian menyelesaikan masalah? Karena itu saya katakan di sekalian, inovasi itu bukan produk kecerdasan. Supaya antum tahu, antum semuanya bisa jadi inovator. Walaupun Khalid bin Walid sudah melihat situasi itu, dia juga tetap melihat bahwa kaum muslimin ini juga ada gentarnya menghadapi pasukan Romawi itu, karena bagaimanapun jumlah sebesar itu tidak pernah dihadapi oleh kaum muslimin. Dua pasukan ini punya masalah psikologis yang sama. Ini pasukan kecil tidak pernah melihat pasukan sebesar itu, tapi pasukan besar ini juga tahu bahwa pasukan kecil ini tidak pernah punya sejarah kalah. Jadi sama-sama ragu, iya kan? Karena itu beberapa bulan pasukan ini saling menatap tapi tidak saling menyerang. Abu Bakar tahu bahwa ini persoalan komandan lapangan, dan yang bisa memutuskan ini komandan lapangan. Karena itu Khalid bin Walid ditarik dari Irak, dari Herat ditarik ke Yarmuk. Begitu Khalid tahu, lihat situasi, dia juga tahu bahwa kesimpulannya sama dengan kesimpulan Abu Bakar. Karena itu dia bikin kompromi. Kita gantian memimpin jadi komandan, tapi serangan harus kita mulai. Dan begitu serangan ingin dimulai, beliau mengatakan, ya ma'syaral muslimin, hadza yaumun min ayyamillah. Ini satu hari dari sekian hari-hari Allah. Fa akhlisu fihi jihadakum lillah. Maka ikhlaskanlah jihad kalian bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, daripada kalian sibuk menghitung jumlah musuh kalian, lebih baik kalian sibuk memenggal leher mereka. Dan serangan dimulai. Ya. Jadi sekalian, menjadi inovator itu akan membuat antum standing alone. Dan itu sebabnya menjadi inovator itu membutuhkan keberanian, bukan sekedar kecerdasan. Karena to stand alone itu membutuhkan keberanian. Paling tidak antum perlu keberanian untuk menghadapi kesepian.